Lantaran kerap melihat konten porno sesama jenis, 3 pelajar SMP dan SD di Tegal, Jawa Tengah nekat melakukan pencabulan. Korban pelecehan yakni 5 teman pelaku yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam melakukan aksinya, para pelaku membujuk korban hingga mengancam mereka. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang biduan dangdut di kota Probolinggo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli seorang remaja pria. Kasus tak Mengerikan, warga Depok, Jawa Barat bernama Reinhard Sinaga layak disebut pemerkosa kelas dunia. Tak tanggung-tanggung, 48 lelaki menjadi korban kebrutalan penyimpangan seksual. Kepolisian Inggris mengungkap aksi Reinhard Sinaga tercatat sudah 195 kali memperkosa. Seorang pria berambut panjang nyaris menjadi korban perkosaan seorang pria di Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban dikira Halo semuanya, saya Lucky Rudianto, mahasiswa di salah satu universitas negeri di Indonesia yang juga merupakan salah satu korban kekerasan seksual. Video ini saya buat sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester dan juga sebagai bentuk kampanye untuk menghilangkan stigma buruk terhadap korban laki-laki kekerasan seksual. Menurut saya, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun isyarat, dan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain sehingga membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang tersebut merasa tersinggung, terintimidasi, dan dipermalukan. Menurut saya, poin penting dalam kekerasan ialah kalimat tidak diinginkan, yang berarti bahwa apabila terdapat sebuah tindakan yang bersifat seksualitas dan hal tersebut tidak diinginkan, maka dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Menurut saya sih benar banget ya, karena secara umum kekerasan seksual itu memang identik dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Pernyataan ini memang tidak salah dan juga tidak dapat dibenarkan karena seperti yang kita ketahui, memang mayoritas korban kekerasan seksual ialah perempuan, tetapi perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwasanya laki-laki juga merupakan salah satu korban dari adanya kekerasan seksual. Nah, contohnya yaitu kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap 5 anak laki-laki sekolah dasar yang dicabuli oleh 3 pelajar SMP di kota Tegal. Nah, perbuatan tersebut disebabkan karena ketiga pelaku sering melihat konten dewasa sesama jenis melalui handphone dan menyebabkan dirinya melakukan hal ini dengan motif untuk memenuhi kepuasan hasrat seksualnya. Selain itu, kasus yang tentu menjadi perbincangan masyarakat Indonesia ialah kasus seorang remaja laki-laki yang diperkosa oleh seorang biduan penyanyi dangdut di Probolinggo, Jawa Timur. Selain kedua kasus tersebut, ada salah satu kasus yang mencuat perhatian dunia dan juga disorot oleh dunia, ialah kasus Reinhard Sinaga, di mana dirinya jatuhi hukuman selama seumur hidup oleh pemerintahan Inggris akibat tindak pemerkosaan yang dilakukannya terhadap terhadap lebih dari 100 laki-laki, di mana terdapat beberapa seorang remaja yang masih berusia sekitar 16 sampai dengan 24 tahun. Nah, kasus-kasus tersebut merupakan 3 contoh dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki.
Selain itu, menurut saya hal ini juga dapat memperlihatkan bahwasanya kekerasan seksual ini dapat terjadi oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender, baik laki-laki, perempuan, ataupun jenis kelamin ketiga, mereka semua dapat menjadi korban dari adanya kekerasan seksual di sekitar. Alasan kenapa banyak laki-laki yang memilih untuk diam dan tidak menceritakan hal ini serta melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib adalah karena ini. Ya, karena komentar-komentar seperti ini merupakan salah satu alasan mereka kenapa memilih untuk diam dibanding untuk speak up atau membicarakan hal ini kepada orang lain. Miris bukan? Padahal menurut saya mereka merupakan seorang korban yang seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi malah sebaliknya. Menurut saya hal-hal seperti ini tuh dapat terjadi karena adanya beberapa faktor gitu. Yang pertama ialah adanya stereotip maskulinitas pada laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki ini kan identik dengan peran gender maskulin, di mana gender ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat, sehingga menjadikan laki-laki ini harus memiliki karakteristik dan peranan yang dicirikan dengan kasar, berani melawan, agresif, kuat, rasional, mampu mempertahankan dirinya, dan lain sebagainya gitu. Nah, stereotip ini pada akhirnya menjadikan gender sebagai suatu hal yang dianggap sebagai kodratnya gitu. Padahal pada kenyataannya tidak. Masyarakat juga belum bisa terbuka pikirannya terhadap isu kekerasan seksual, dan juga masih banyak yang memberikan komentar-komentar negatif seperti tadi, menjadikan korban untuk enggan melakukan speak up atau menceritakan hal-hal seperti ini kepada orang terdekat atau bahkan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena dirinya merasa bahwasanya dia tidak diterima di masyarakat, dan juga korban merasa bahwasanya dia itu, masyarakat itu nggak peduli sama dia gitu. Jadi alih-alih untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi yang didapatkan malah sebaliknya gitu. Mereka mempertanyakan sifat maskulin kelaki-lakiannya dari korban gitu. Jadi itu sih yang saya rasakan, yang juga saya rasakan sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Meskipun sudah jelas bahwasanya dirinya korban, kadang tuh masyarakat masih menanyakan konteks maskulin dari korban tersebut gitu. Mereka sering menyudutkan korban dengan pertanyaan atau tudingan kayak kenapa nggak ngelawan aja gitu, kenapa nggak kabur, kamu pasti apa jangan-jangan kamu nikmatin gitu, atau kok diem doang sih, jangan-jangan emang sama-sama mau ya gitu. Padahal pada kenyataannya kan nggak seperti itu gitu. Seperti yang saya baca di klinik.com bahwasanya ketika kita berada di kondisi terancam atau ketakutan, dalam hal ini karena kekerasan seksual ya, salah satu respon yang muncul adalah sikap freeze pada diri kita gitu. Nah, sikap freeze ini merupakan sebuah kondisi di mana bagian otak yang merespon rasa takut menjadi sangat aktif, sehingga menimbulkan adanya rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, makanya kebanyakan korban pelecehan seksual itu dapat terlihat seperti diam saja gitu. Padahal pada kenyataannya itu merupakan sebuah kondisi yang dinamakan freeze. Nah, hal ini tuh yang sering disalahartikan oleh masyarakat gitu. Masyarakat menganggap bahwasanya hal ini merupakan sebagai bentuk tindakan dari sama-sama mau gitu. Padahal kan nyatanya tidak gitu. Faktor yang kedua menurut saya itu karena adanya stigma dari masyarakat terkait dengan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya stigma terhadap korban kekerasan seksual ini dapat terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kriteria ideal dalam masyarakat. Nah, biasanya stigma yang terbangun dalam masyarakat ialah
laki-laki kan kuat, kenapa nggak ngelawan pelakunya gitu? Atau mungkin mana mungkin sih laki-laki bisa jadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, paham-paham seperti ini tentunya harus kita hilangkan dari budaya kita gitu. Karena hal ini tentu akan membuat kita masyarakat mewariskan paham-paham ini kepada generasi berikutnya gitu. Karena hal ini tuh udah salah, ditambah dengan diwariskan, maka akan makin hancur lagi. Jadi kita sebagai generasi muda seharusnya bisa menghentikan adanya stigma-stigma atau paham terkait dengan korban laki-laki kekerasan seksual gitu. Nah, selain itu korban kekerasan seksual juga dapat korban kekerasan seksual ini juga mendapatkan beberapa stigma dari masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal gitu. Nah, misalkan dalam bentuk verbal, korban dirinya ini akan mendapatkan panggilan seperti laki pendosa gitu, atau udah gak berjaka, udah gak suci, dan lain sebagainya gitu. Nah, stigma verbal ini nih nantinya akan terus berlanjut ketika banyak orang yang sudah menyetujuinya dan menganggap korban layak untuk mendapatkannya gitu. Karena hal ini merupakan ujian akibat korban tidak bersikap maskulin. Nah, hal ini kan tentu perlu kita stop gitu ya, karena berdampak buruk terhadap korban gitu. Karena dirinya sudah trauma, ditambah dengan respon masyarakat yang memberikan stigma verbal, tentunya akan membuat korban menjadi lebih tertekan. Nah, sedangkan stigma-stigma yang bentuknya non-verbal ini, korban akan mendapatkan sebuah penolakan dari kelompok ataupun masyarakat, dan akan mendapatkan pandangan yang kurang menyenangkan dari orang lain. Bahkan korban akan dijauhi dari kerabat, teman-teman, atau bahkan masyarakat yang ada di lingkungannya gitu. Nah, tentunya hal ini ada karena adanya kekuasaan dan kekuatan yang membangun stigma gitu. Nah, kekuasaan ini nih bersumber dari orang-orang normal yang memiliki kekuasaan untuk memberikan stigma kepada mereka yang berbeda. Jadi ketika kita orang-orang normal, orang-orang yang belum pernah merasakan kekerasan seksual ini, bebas memberikan stigma, labeling atau apapun itu terhadap korban gitu. Karena kita punya kekuasaan di mana kita belum pernah merasakan hal itu gitu. Kita nggak mendapatkan kejadian seperti itu gitu. Jadi kita bebas memberikan stigma karena kita belum mengalaminya. Nah, orang-orang normal ini memiliki beberapa tipe ketika melihat orang yang terstigma gitu. Yang pertama, ada orang yang menghindar dan menolak gitu. Jadi mereka menghindari dan menolak orang-orang yang terstigma karena bisa jadi hal ini merugikan dirinya gitu. Yang kedua ini tipe orang yang melakukan penerimaan terhadap korban sebagai bentuk simpati gitu. Jadi kayak tipe ini menerima korban dan mendukung korban untuk bisa sama-sama berjuang melewati kejadian atau trauma yang dialami gitu. Dan yang ketiga, ada tipe di mana mereka ini masih mikir-mikir untuk berinteraksi atau untuk melakukan kontak sama korban gitu. Jadi kayak mereka masih mikir-mikir dampaknya kalau masih berhubungan dengan korban, atau dampaknya buat kedepannya kayak gimana gitu. Jadi kayak masih berpikir apa nih yang bakal dia lakuin gitu. Padahal kalau menurut saya seharusnya dalam hal ini masyarakat, khususnya keluarga, harus bisa terbuka dan menerapkan sex education agar mereka ini mengerti dan dapat membentengan diri. Karena menurut saya banyak keluarga yang beranggapan bahwasanya nanti
kalau udah dewasa mereka akan tahu sendiri tentang hal itu gitu. Padahal pemikiran kayak gini nih yang menyebabkan anak itu nggak tahu dirinya udah dapat pelecehan atau belum gitu. Nah, dan pada akhirnya mereka akan berujung menjadi korban kasus kekerasan seksual. Selain itu juga pendidikan seksualitas di masyarakat seharusnya bisa diterapkan dan tidak menjadi hal yang tabu lagi gitu, karena hal ini berguna untuk menghindari adanya kekerasan seksual yang ada di lingkungan tersebut. Dan hal ini juga akan menjadi kebaikan bersama karena sama masyarakat saling menjaga satu dengan yang lainnya, seperti itu. Mungkin yang bisa aku katakan terhadap korban laki-laki kekerasan seksual yaitu, hai manusia-manusia kuat, manusia-manusia hebat. Saya tahu ini bukan persoalan atau perkara yang mudah. Bisa jadi ini sebagai titik terendah di dalam hidup kalian. Tapi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian udah mau berjuang, udah mau bertahan sampai sejauh ini, sampai sekarang. Dan apapun yang kamu alami sekarang, saya harap kamu masih mampu berjuang dan tidak menjadikan hal ini atau kejadian ini sebagai penghalang masa depan kalian gitu. Satu hal yang perlu kalian terapkan bahwasanya ini semua bukan salah kalian, ini semua bukan salah pakaian kalian, atau ini semua bukan salah wujud kalian gitu. Ini semua pure karena salah pelaku. Kalian orang-orang hebat, jadi saya percaya bahwa kalian mampu bertahan dan bisa sama-sama berjuang untuk mengkampanyekan isu-isu ini dan menyadarkan para orang di sekitar terhadap isu kekerasan seksual ini agar kedepannya stigma dan stereotip masyarakat terhadap korban laki-laki kekerasan seksual dapat berkurang dan tidak ada korban-korban selanjutnya. Dan yang terakhir saya mengutip salah satu kalimat yang ada di Twitter. Saya lupa namanya, jadi inti kalimatnya seperti ini. Mari kita buktikan bahwasanya bukan hanya saja woman support woman, tapi men support men juga harus kita tumbuhkan dan juga kita eksistensikan sehingga nantinya dapat menjadikan sesuatu yang berarti people support each other gitu. Jadi mari sama-sama kita berjuang untuk menghilangkan stigma dan stereotip masyarakat terhadap korban kekerasan seksual pada laki-laki.